Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang peran sosial. Peran sosial itu sangat erat kaitannya dengan status sosial. Dimana kalau status sosial kita bisa membagi menjadi tiga, yaitu ada status yang digariskan, kemudian status yang diperjuangkan, dan status yang diberikan, yang kita sebut dengan ascribe status, achieve status, dan seek status. Nah, itu tiga status itu. Kemudian dalam kehidupan ini itu tentunya setiap status ini akan dilakukan. Ketika status ini dilakukan, maka di situ muncul istilah peran. Nah, kemudian peran ini itu akan kita kelompokkan berdasar status tadi dan pelaksanaannya, sehingga sedikitnya kita menengarai ada 4 peran. Oke. Yang pertama yang berhubungan dengan achieve status, maka di situ ada achieve role atau peran yang digariskan. Saya contohkan ketika seorang putra mahkota itu dia melaksanakan perannya, maka dia harus berperan seperti seorang putra mahkota. Nah, karena berperan seperti seorang mahkota, maka dia ada nilai dan norma tertentu yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Misalnya, kalau putra mahkota ini anaknya raja gitu, dia nggak boleh kemeluyur ke pasar tradisional, pasar kemudian. Kemudian ada status yang diperjuangkan tadi. Nah, ini memunculkan peran. Artinya di sini ada sebuah peran yang harus dilakukan oleh orang yang memiliki status ini, atau orang lebih mengistilahkan istilah ini dengan achieve role. Nah, achieve role itu adalah peran pilihan tadi. Orang bisa memilih dalam kehidupan ini, misalnya karena pekerjaannya tadi, karena pekerjaan yang ada. Misalnya dia mau jadi pegawai negeri, dia mau jadi petani, dia mau jadi nelayan, dia mau jadi pedagang. Nah, itu adalah macam dari peran yang harus dipilih oleh dia. Dia mau berperan sebagai apa? Nah, itu yang disebut dengan peran pilihan atau achieve role. Kemudian yang ketiga, saya ingin menjelaskan adanya peran yang kita sebut dengan expand role, atau bahasa kita itu terjemahannya menjadi peran harapan. Jadi peran harapan itu adalah sebuah peran yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki status itu, kemudian dia melaksanakan sesuai dengan statusnya. Peran itu yang dimaksud. Misal, saya contohkan, saya ini seorang guru, maka peran saya adalah membuat para siswa saya ini menjadi memahami tentang apa yang menjadi tuntutan kurikulum. Itu yang disebut dengan expand role atau peran yang diharapkan. Oke. Kemudian yang keempat, ini ada peran yang
kita sebut dengan actual role atau peran yang nyata. Peran yang nyata ini muncul ketika di sini kita dihadapkan pada sesuatu hal yang memungkinkan itu berbeda dengan status kita. Jadi antara status dan peran bisa berbeda. Nah, ini adalah yang kita sebut dengan actual role. Nyatanya kaya opo? Nyatanya seperti apa? Nah, pertanyaan nyatanya seperti apa ini yang memunculkan peran yang disebut dengan peran nyata atau peran aktual. Misalnya, anaknya seorang raja, kemudian rajanya itu mangkat, anaknya tidak bisa menggantikan, meneruskan, maka nyatanya pangeran ini tidak menjadi seorang raja. Nah, itu contoh peran yang nyata yang seperti itu, yang real itu, yang sesungguhnya, yang sudah bisa lepas dari keseluruhan status yang dia miliki tadi. Itu yang disebut dengan peran nyata. Nah, ketika kita hubungkan ini, berarti kalau kita ngomong nyata, ada yang nyata, ada yang enggak nyata. Nah, itu memunculkan lagi dalam pelaksanaannya peran ini kita bisa membedakan menjadi dua. Ada yang disebut dengan peran laten dan ada yang disebut dengan peran nyata. Nah, ini dimungkinkan begini. Setiap orang itu pasti akan memiliki dari satu peran. Perannya nggak hanya satu, karena statusnya bisa berubah-ubah. Artinya status berubah itu karena kondisi. Misalnya ketika di rumah, seseorang ini menjadi kepala keluarga. Ketika di luar rumah, dia menjadi kepala sekolah atau dia menjadi seorang jenderal. Nah, kondisi ini yang memungkinkan untuk menjadi peran nyata dan peran laten. Karena apa? Peran laten itu kalau saya bisa jelaskan adalah peran yang tidak seharusnya muncul pada status yang diemban, tetapi muncul. Nah, dia dikatakan laten seperti itu. Peran yang menjadi hantu dalam pelaksanaan peran nyata. Contohnya begini. Misal, ada seorang guru yang seharusnya itu mendidik siswanya untuk berbuat yang baik, untuk menjadi siswa itu yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Tetapi ada kalanya karena ideologinya yang berbeda, dia punya kelompok yang berbeda, dia mengajarkan tentang radikalisasi terhadap siswanya, diprovokasi siswanya. Nah, itu kan bukan peran yang nyatanya dia sebagai seorang guru. Nah, peran yang seperti itu yang disebut dengan peran laten. Nah, itu sedikit penjelasan saya tentang peran sosial yang saya ingatkan lagi. Tadi saya mengkelompokkan atau mengklasifikasi menjadi 4 peran, yaitu peran yang kita sebut dengan peran pilihan atau chief role, kemudian ada peran bawaan yang kita sebut dengan ascribe role, ada peran harapan yang kita sebut dengan expand role, dan ada actual role atau peran nyata. Nah, itu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.